saya mau ngutip beberapa materi sedikit ya. Ini perkataan dari ulama besar Al-Imam Abu Hasan Muhammad bin Yusuf Al-Amiri. Ya. Dia mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung orang yang cerdas. Ada 3 golongan orang yang cerdas. Yang pertama Al-Quran menyebutnya ulil absar. Ulil absar. Apa itu ulil absar? Orang yang pikirannya visioner ke depan. Orang pikirannya ke depan. Kalau saya melangkah begini, akibatnya apa ya? Kalau saya melakukan ini, mudarat masalahnya bagaimana ya? Kalau saya melakukan ini, dapat ridho Allah atau murka Allah ya? Itu orang yang ulil absar, orang yang mempunyai pikiran ke depan. Lalu yang kedua ada namanya Al-Quran menyebutkan ulil nuha. Apa itu ulil nuha? Orang yang akal sehatnya menang daripada nafsunya. Jadi terkadang dalam diri kita itu antara akal sama nafsu itu selalu kontradiktif. Terkadang nafsu mengajak sesuatu yang enak awalnya tapi pahit pada hasil itu nafsu. Kalau akal kita, hati kita itu mengajak sesuatu yang tadinya pahit tapi hasilnya menjadi manis. Contoh, ya, waktu ada proyek nih, tanda tangan jangan, kalau lumayan korupsi nih gede nggak ada yang tahu, ya. Akhirnya muncul nafsu kita, udah kapan lagi? Nggak ada yang tahu, tenang aja. Kapan lagi dapat duit miliaran? Tapi di satu sisi ada akal dan hati kita itu nggak tahu, jangan korupsi itu perbuatan dosa. Nanti Anda akan diminta pertanggungjawabkan. Timbul lagi nafsu lah, urusan dosa belakangan, tenang aja urusan dosa apa belakangan, nanti itu tobat kan bisa, nggak ada ketahuan, tenang aja. Atau orang melakukan kejahatan selalu ada bisikan kanan, bisikan kiri, gitu. Waduh, dari awal udah punya niat buruk, ya kan? Tapi kalau dipakai akal sehatnya, itu niat buruknya itu nggak jadi. Tapi kalau pakai nafsunya, itu niat buruk itu dia kerjakan dan selalu mencari pembenaran. Itu lindungan. Orang yang akal sehat, hatinya sehat, mengalahkan nafsu nggak bisa dimatikan. Wajar manusia punya nafsu. Wajar. Kalau ada nafsu nggak enak juga. Makan dan nafsu enak. Itu malah pertama begini itu ada nafsu gak enak. Disinilah istimewaan manusia. Allah kasih nafsu, tapi nafsu bisa dikendalikan. Nah, yang ketiga, Al-Quran mengistilahkan, itu namanya apa? Yang pertama ulil absar atau ulil nuha, yang ketiga ulil albab. Ulil albab itu orang yang nggak cuma akalnya cerdas, tapi hatinya juga terang. Zaman sekarang banyak orang pintar tapi keblinger. Orang pintar banyak, tapi hatinya nggak sehat. Ujung-ujungnya halal jadi haram, haram jadi halal, baik jadi buruk jadi baik. Makanya kita ini kalau beragama nggak cuma kita pakai akal kita, tapi pakai hati kita. Awalan takilun, apakah kalian gak berpikir? Berpikir tidak cuma pakai akal, tapi pakai hati. Pakai hati. Karena hati itu, kata Imam Ghazali, orang yang cuma pakai akal, tapi hatinya mati, itu seperti dia punya kendaraan bagus, tapi nggak tahu mau kemana. Tapi sebaliknya, hatinya bagus, bersih, nggak punya ilmu, bodoh. Itu seperti dia punya kendaraan tapi nggak jalan. Makanya disitulah pentingnya ilmu dan zikir.
Ilmu kita isi akal kita dengan ilmu, kita siram hati kita dengan zikir. Baik. Lalu Imam Abu Hasan Muhammad bin Suhaib ini mengatakan ada 5 tips orang yang cerdas. Cerdas itu dalam tanda kutip akalnya dan hatinya. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, orang yang cerdas itu dia mau melakukan sesuatu. Dia mau melakukan sesuatu, maka dia melihat apakah perbuatannya itu diridhoi oleh Allah atau enggak. Jadi dia pengen berbuat sesuatu nih, kira-kira nih perbuatannya diridhoi Allah atau enggak. Kalau itu diridhoi oleh Allah, maka dia lakukan. Tapi kalau Allah nggak ridhoi, dia tabrak terus, maka di sini nafsunya yang mengalahkan akal dan hati. Itu satu. Yang kedua, orang cerdas itu selalu belajar dan mengambil pelajaran. Selalu belajar dan mengambil pelajaran. Allah dikasih tahu tuh dalam surah Az-Zumar ayat 21. Surah Az-Zumar ayat 21. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan dalam surah Az-Zumar, ayat 21, orang yang selalu mengambil pelajaran, saya singkat saja. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Allah melalui Nabi Muhammad memberikan kita Al-Quran. Itu harus memberikan pelajaran. Bagaimana Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Allah ceritakan bagaimana kesombongan Namrud dengan sebagai bala tentaranya hebat, merasa sombong, cuma mengalahkan Ibrahim alaihissalam tapi tahu-tahunya apa? Allah cuma matiin Namrud pakai nyamuk masuk ke hidungnya, mati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran Fir'aun bagaimana dengan kesombongannya, dan Nabi Musa sudah melihatkan mukjizatnya. Depan Fir'aun, tukang-tukang sihir Nabi Musa dikalahkan. Akhirnya tukang sihir Nabi Musa, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Tapi pertanyaannya, Fir'aun ini beriman atau kagak? Karena sombong. Akhirnya Allah tenggelamkan. Abu Jahal juga dengan kesombongannya Allah hinakan. Ya, makanya dikisahkan kalla lam yantahi lanasfa'an bil ma'asiyatin kalibatin ditarik ubun-ubunnya. Artinya Abu Jahal ketika mati itu ditombak ubun-ubunnya. Ulama tafsir mengatakan kalau cerita-cerita yang Allah ceritakan itu pakai nama bukan asli, Firaun kan namanya bukan asli, itu namanya dulu kan begitu. Itu berpotensi nanti akan ada kejadian yang serupa, cuma orangnya berbeda. Gitu. Jujur zaman sekarang banyak Fir'aun dah. Banyak dah. Tapi kayak itu. Banyak Fir'aun sekarang. Ya kan? Fir'aun yang merasa sombong, yang merasa angkuh, yang merasa punya jabatan, tapi dia lupa. Akhirnya ujung-ujungnya dihancurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak Fir'aun. Abu Jahal kita lihat juga dengan keharukannya, kesombongannya. Dengan kesombongannya Allah hancurkan. Kenapa itu semua harusnya? Kata Imam Imam Al-Amiri, itulah orang cerdas mau mendengar dan menerima nasihat. Allah melaknat kaum Sodom karena yang dilakukan apa? Menjijikkan, suka sama laki. Perempuan suka sama perempuan yang kita kenal dengan namanya Herdi. Allah hancurkan tuh kaum Sodom. Allah hancurkan. Nah, sekarang perilaku kaum Sodom ada nggak sekarang? Ada. Bahkan yang kita lebih miris lagi, yang kata negara Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa,
kagak ada undang-undang yang melarangnya. Innalillahi. Ini Pancasila versi siapa kalau begitu? Sedangkan Rusia ya, yang nggak Pancasila itu memberikan hukuman yang berat kepada ini. Apa mesti nanti anak-anak kita kena ini? Negara udah bobrok. Apa memang sengaja negara kita anak mudanya diserang pakai virus, diserang pakai hasil LGBT? Karena ibadah Allah nyerang Indonesia gampang. Nyerang Indonesia nggak mesti pakai rudal, nggak mesti pakai kayak gitu. Kita lihat sekarang nih perang Amerika Iran dengan Palestina. Mereka dari dulu tahu dalam Indonesia mah kalau pakai perang itu buang-buang duit. Cukup aja itu namanya amoral, moral yang bejat dimasukin ke Indonesia. Saya mau tanya, itu dari asing atau tidak? Dia punya apa? Punya ikatan yang kuat, sponsornya gede. Nah di situ kita dihancurkan ibadah. Di situ kita dihancurkan. Kalau udah dihancurkan, ya kan? Karena nggak ada pencegahan, barulah kita teriak. Barulah kita teriak di baru. Ujung-ujungnya yang kena korban pondok pesantren, betul. Jadi dibikin kayak jadi sakral dan masukin pondok pesantren, sarang ini innalillahi raji'un. Karena kenapa? Karena yang megang kekuasaan nggak mengunci itu, dibiarkan di bawah, dibiarkan. Giliran ada oknum 1-2 pondok pesantren, ya ada mungkin santri 1-2, tapi di belum mana-mana, betul. Tapi giliran ada orang yang terang-terangan ahlul maksiat bahkan bikin kontes terang-terangan, dilarang atau tidak? Ini pemerintah otaknya kemana ya? Otaknya di atas sampai dengkul, betul. Ini beriman atau enggak? Ini ikutin Pancasila versi siapa? Dan saya yakin semua agama menolak LGBT, betul. Menolak semuanya, ya kan? Menolak, apalagi kita jelas bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ragu buat undang-undang LGBT, ganti aja udah, langsung Tuhan yang Maha Esa. Apa deh? Nah, ini sekarang saya mau tanya, di dalam undang-undang kita nih, para pahlawan kita nih, Undang-Undang Dasar 45 pas pembukaan bahwasanya ya kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Didorong oleh keinginan luhur, bukan didorong keinginan mafia, betul. Nah sekarang pejabat yang ragu untuk menerapkan LGBT undang-undang ini kira-kira didorong keinginan mafia sampai keinginan luhur. Iya. Ada apa? Rusia yang nggak mengenal Pancasila bisa diterapkan tuh hukumannya berat. Lah kita Indonesia bagaimana? Makanya mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari virus yang jahat ini. Makanya DPP-FPI terus mendorong, ya kan, agar mudah-mudahan di minimal para gubernur Indonesia mengeluarkan perda larangan. Kalau nggak dilarang LGBT dia buat di suatu tempat, nanti umat Islam seruduk, nanti dibilang umat Islam main kekerasan, betul. Umat Islam radikal. Sekarang saya mau tanya, lebih radikal orang yang membubarkan, atau radikal dari virus LGBT? Kita bukan benci orangnya, kita nggak benci orang, tapi kita lihat payung hukumnya. Nggak benci orangnya, ini bisa dicegah dan insya Allah bisa diobati, betul. Tapi kalau sampai kuncinya nggak dikunci, hukumannya kagak dibuat undang-undang, maka itu sama aja negara ikut andil dalam merusak bangsa. Dan ini bertentangan tadi para pahlawan kita itu menerapkan mereka mencantumkan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Nah jangan sekarang kagak didorong oleh keinginan oligarki,
didorong oleh keinginan ketua partai. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, itu. Yang ketiga, makanya Imam Abu Hasan Muhammad bin Yusuf Al-Gili mengatakan orang yang cerdas itu mau mendengar dan menerima nasihat yang paling cakep udah Quran. Quran udah cerita tentang bagaimana bobroknya dahsyatnya itu suku Sodom, ya kan? Suku Sodom itu yang ketiga. Karena itu kita bisa lanjutin. Yang keempat, Imam Abu Hasan Muhammad bin Yusuf Al-Gili mengatakan orang cerdas itu orang yang berpikir secara mendalam untuk mendapatkan hikmah. Ya, untuk mendapatkan hikmah. Artinya bahwasanya kita ini dalam hidup yang kita gali adalah hikmahnya. Ya, hikmahnya kita gali apa? Yaitu ke depannya untuk menghasilkan hal-hal yang manfaat. Antum duduk salah 5 juz ilmu, antum capek emang. Enak tidur atau nonton bola, ya kan? Tapi di sini antum korban tenaga, korban duit, bensin, malah bensin naik lagi, tamak naik, ya kan? Jadi kok pertama iya bingung gue aja sih, pakai motor gue pertama, pakai pertalite. Nalpot gue belepet-belepet. Tapi pertama dompet gue dompetnya. Ya, jadi begitu. Hikmahnya antum duduk di sini jangan lihat sekarang, tapi nanti ke depannya antum berkah. Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak bisa jadi orang alim atau bukan santri, tapi kita cinta sama majlis ilmu, cinta sama itu, insya Allah anak atau cucu kita Allah jadi orang alim. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima, kata Imam Abu Hasan Muhammad bin Yusuf Al-Gili, orang cerdas itu apa yang kita lakukan hanya untuk meraih ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masa dulu manusia mau ngomong apa? Kalau Allah dicinta sama hambanya, maka nanti bisa bertindakan. Betul atau betul? Tapi kalau Allah udah ridho, biar kata ente diangkat pakai jadi raja, dengan dibilang raja, tetap aja Allah hinakan. Karena kita mencari bukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.